Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari kuliah hari ini, tatap muka hari ini, yaitu yang disebut pengantar simulasi numerik. Jadi analitik kita sudah eh, tidak akan kutik-kutik lagi. Sekarang kita masuk ke simulasi numerik. Jadi simulasi numerik itu sendiri itu adalah teknik numerik untuk mencari solusi persamaan diferensial. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ada persamaan diferensial, kita mau tahu solusinya, tetapi secara analitik kita tidak sanggup, kita menggunakan kemudian teknik numerik. Langkah yang paling penting sebetulnya dalam teknik numerik ini adalah kita melakukan transformasi persamaan diferensial itu kita transformasikan menjadi persamaan linear simultan. Jadi persamaan linear tapi simultan. Jadi banyak sekali nantinya. Atau dalam matematikanya disebut dengan persamaan matriks. Jadi itu intinya. Teknik numerik itu adalah persamaan diferensial menjadi persamaan linear simultan atau persamaan matriks. Nah, dalam simulasi numerik, dan kita bicara khusus finite difference, ada beberapa tahap yang diperlukan. Yang pertama adalah sistem kita itu kita bagi dalam sistem grid. Yang pertama, dibagi dalam sistem grid. Kemudian, yang kedua adalah kita melakukan aplikasi dari boundary condition atau bahasa Indonesia syarat batas dan juga initial condition atau syarat awal bahasa Indonesianya. Itu kita aplikasikan dalam sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penulisan persamaan linear pada setiap node. Yang saya maksud dengan node itu digambarkan di bawah sini. Jadi sistem grid kita itu ada yang disebut dengan block center, itu yang kiri. Nah, node itu adalah yang merah ini. Di situ kita tuliskan persamaan diferensial, persamaan linearnya. Kemudian kita juga bisa punya apa yang disebut dengan mesh center, itu yang sebelah kanan. Di situ kita lihat dalam 4 persegi itu ada 4 titik. 4 titik ini itu adalah semuanya nodes. Jadi persamaan linear tersebut kita tuliskan di setiap nodes. Kemudian setelah persamaan linear itu kita tuliskan untuk setiap node, kemudian kita akan mendapatkan matriks. Matriks yang bisa besar, bisa kecil. Kemudian kita cari persamaan matriks itu, solusinya kita cari. Nah, solusi inilah yang kita inginkan. Dan tugas kita untuk simulasi numerik sudah selesai. Dan sini saya tambahkan, kuliah ini akan berisi hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi. Di sini saya sampaikan sedikit catatan mengenai teknik simulasi numerik. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, teknik simulasi numerik itu secara garis besar dapat dibagi dua. Yang pertama adalah teknik finite difference, dan yang kedua teknik finite element. Jadi keduanya ini berbeda itu dalam hal grading. Jadi untuk finite difference itu relatif simpel, itu hanya 4 persegi, sedangkan finite element itu gridnya itu bisa bentuk macam-macam, bisa bentuk segitiga, segi banyak, dan sebagainya. Dalam kelas ini kita hanya mempelajari finite difference, dan itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Di sini saya tunjukkan grid untuk finite difference, satu sistem, dan kita lihat bahwa gridnya itu relatif sederhana, yaitu 4 persegi, banyak 4 perseginya dalam sistem tersebut. Jadi dia bentuknya sederhana. Dan di sini saya tunjukkan contoh dari grid finite element. Jadi kita punya satu sistem, itu kita bagi dalam elemen-elemen tertentu. Dalam kasus ini kita bagi dalam bentuknya itu segitiga. Kalau tadi finite difference itu 4 persegi saja sederhana, sedangkan finite element itu dalam kasus ini pakai segitiga. Tidak harus segitiga, bisa segi 5, segi 6, dan sebagainya. Jadi itu perbedaan utamanya finite difference dan finite element. Baik, sekarang kita memasuki bagian ketiga untuk kuliah hari ini, tatap muka, yaitu beberapa aplikasi simulasi numerik dalam geologi. Untuk contoh yang pertama, akan saya tunjukkan simulasi numerik air tanah di Bandung. Ini adalah hasil pekerjaan kami, riset kami untuk Bandung. Jadi tujuan daripada riset ini ada dua hal. Yang pertama adalah mengetahui kondisi muka air tanah existing, dan ini kami lakukan tahun 2000. Jadi beberapa tahun yang lalu.
Kemudian yang kedua, nah ini kemampuan kita memprediksi. Ya, seperti saya sebutkan semula itu, di awal kita harus mampu memprediksi. Jadi inilah sebetulnya jawaban yang harus kita siapkan untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan dari pemerintah daerah. Jadi mereka ingin tahu, kalau dibiarkan saja bagaimana? Kalau mau diperbaiki, apa yang harus dilakukan? Jadi sini saya tuliskan, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu bisa macam-macam. Saya melihatnya hanya dari satu aspek, yaitu imbuhan buatan. Jadi kembali lagi yang pertama, apabila kita tidak melakukan action apa-apa atau do nothing, apa yang akan terjadi? Itu kemampuan kita memprediksi. Kemudian yang kedua adalah apabila kita melakukan imbuhan buatan, bagaimana? Dan imbuhan buatan ini berapa banyak? Nah, itu yang akan kita jawab. Kita harus mampu menjawab ini sebagai geologis. Pertama-tama saya akan menunjukkan peta geologi daerah Bandung. Di sini kelihatan ada yang kuning, hijau, merah, dan sebagainya. Yang perlu kita perhatikan yang utama adalah yang kuning. Itu adalah formasi Ciberem. Formasi Ciberem inilah yang berperan sebagai aquifer utama di daerah Bandung, sekitar Bandung. Jadi itulah nanti simulasi numerik itu akan kita lakukan terhadap formasi Ciberem tersebut. Untuk memberikan gambaran 3 dimensi, di sini saya tampilkan juga penampang. Yang pertama itu penampang timur barat, maaf, utara selatan, sedangkan yang kedua itu adalah penampang timur barat. Jadi memberikan gambaran kepada kita 3 dimensi daerah Bandung dan sekitarnya. Dan di sini juga kita bisa melihat, terutama di penampang 1, itu formasi Ciberem yang kuning itu sangat tebal. Jadi itu memberikan air tanah yang cukup baik untuk kita yang tinggal di daerah Bandung. Selanjutnya apa yang saya lakukan adalah saya membagi daerah Bandung dan sekitarnya ini ke dalam grid-grid. Memakai finite difference. Finite difference ini saya pergunakan delta X sama dengan delta Y, yaitu 500 meter. Ini dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian sebagai tambahan di catatan di sini ada active cell dan inactive cell. Active cell itu maksudnya di situ yang dilakukan perhitungan, sedangkan inactive cell itu didiamkan saja, tidak aktif. Kemudian di sini juga digambarkan Sungai Citarum, itu garis biru. Kemudian juga ada Saguling sebelah barat. Di sini saya tunjukkan penampang utara selatan dari daerah Bandung dan sekitarnya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ini memberikan kepada kita gambaran 3 dimensi daerah penelitian. Yang paling penting dari penampang ini adalah ini kalau kita perhatikan ada warna-warni. Warna-warni ini menunjukkan nilai konduktivitas hidrolik yang berbeda-beda. Jadi ini menunjukkan bagaimana di daerah Bandung dan sekitarnya itu heterogen. Jadi setiap lapisan itu tidak harus selalu sama nilai konduktivitas hidroliknya. Di sini saya tunjukkan sebaran sumber pemompaan di Bandung. Di daerah Bandung ini maksudnya. Kalau kita perhatikan di sini ada dua macam, yaitu warna merah dan warna biru. Warna yang berwarna biru sumber pemompaan yang dipakai data-datanya untuk melakukan simulasi hingga tahun 2000. Sedangkan yang merah itu adalah sumber tambahan yang dipakai untuk simulasi sampai dengan 2013. Jadi ingat, ini simulasi dilakukan pada tahun 2000. Dari 2000 sampai 2013 ada penambahan jumlah penduduk, industri, dan sebagainya, sehingga jumlah pemompaan kami perkirakan juga akan menambah. Itulah yang berwarna merah. Ini adalah kondisi muka air tanah, ini hasil pengukuran, jadi data lapangan untuk tahun 2000. Jadi kita lihat di sini ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru. Yang berwarna merah itu adalah disebut zona rusak. Jadi kriterianya untuk zona rusak ini ada dari pemerintah daerah. Kalau dia penurunan air tanahnya sekian sampai sekian persen, itu termasuk zona rusak. Dan ini kami gambarkan, yang merah itu zona rusak. Kemudian yang kuning itu tidak separah zona rusak, itu disebut sebagai zona kritis. Itu juga ada kriterianya. Kemudian yang hijau, ini lebih tidak parah daripada zona kritis, ini ada disebut dengan zona rawan.
Kemudian yang terakhir yang berwarna biru adalah yang disebut dengan zona aman. Ini juga ada kriterianya. Jadi daerah Bandung dan sekitarnya itu kami bagi dalam 4 zona dalam kasus ini. Ini yang digambarkan dalam peta ini. Peta ini menunjukkan hasil simulasi numerik. Jadi data tahun 2000 itu kami pakai sebagai initial condition. Kemudian dari tahun 2000 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan industri menurut kami. Dan ini sebetulnya hasil diskusi dengan Bapeda. Jadi ada peningkatan industri dan juga peningkatan jumlah penduduk. Nah, kedua peningkatan ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengambilan air tanah. Kemudian ini kami masukkan pengambilan air tanah meningkat, lokasi-lokasi juga bertambah. Kemudian apa akibatnya? Sini kita lihat, inilah akibatnya sampai dengan tahun 2013. Apa yang kelihatan di sini, kalau saudara ingat ke yang tahun 2000, yang merah dan yang kuning itu meningkat dengan sangat pesat. Artinya zona rusak dan zona kritis itu meluas. Sini saya tuliskan hasilnya. Ini jika kita tidak melakukan action apa-apa atau do nothing. Artinya kita biarkan saja. Air tanah seperti itu diambil, biarkan saja. Apa yang terjadi? Akan terjadi adalah zona kritis naik sebesar 116% luasnya. Sedangkan zona rusak naik sebesar 507%. Jadi hampir 6 kali lipat. Inilah yang terjadi apabila kita tidak melakukan apa-apa. Do nothing. Dan inilah yang saya sebut tadi dengan kemampuan prediksi. Kita sebagai geologis harus punya kemampuan prediksi juga dan kita nyatakan secara kuantitatif. Peta ini adalah peta lokasi peresapan buatan. Jadi pihak Pemda itu bertanya, apakah mungkin zona-zona tadi yang rusak, rawan, dan kritis itu dihilangkan? Kami mengatakan bisa dilakukan, itu dihilangkan. Bagaimana caranya? Kita coba dengan peresapan buatan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, peresapan buatan itu adalah salah satu metode untuk menghilangkan zona-zona yang tadi saya sebutkan. Jadi kemudian mereka bertanya, di mana itu dilakukan? Ini kami melakukan simulasi numerik. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, berapa banyak yang harus diresapkan tersebut? Jadi ini kembali lagi kami melakukan simulasi numerik, kami dapatkan seperti yang ditunjukkan dalam peta ini. Jadi untuk menghilangkan zona rawan kritis dan rusak, kita memerlukan resapan buatan. Resapan buatan ini jumlahnya adalah 164 juta meter kubik per tahun selama 5 tahun. Dan di sini juga peta ini menunjukkan lokasi. Jadi peresapan buatan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah zona dengan sumur injeksi, yaitu di daerah-daerah yang ditutupi oleh formasi Kosambi. Sedangkan yang tidak ditutupi formasi Kosambi, kita dapat melakukannya dengan sumur resapan. Di sini ditunjukkan petanya. Jadi yang berwarna hijau itu adalah untuk sumur injeksi, sedangkan warna kuning adalah untuk sumur resapan. Jadi pertanyaan dari pihak Pemda tersebut sudah berhasil kami jawab. Jadi dari hasil simulasi numerik yang kami lakukan itu dapat disimpulkan bahwa untuk memulihkan kondisi air tanah di daerah Bandung, kita perlu melakukan imbuhan air tanah. Dan ini adalah salah satu solusinya. Contoh yang kedua adalah pembentukan overpressure. Dan di sini saya tunjukkan persamaan diferensialnya. Nah, kalau saudara perhatikan, saya sebut sebelumnya bahwa overpressure itu terbentuk karena sedimentasi yang cepat. Dalam persamaan diferensial itu, sedimentasi itu dinyatakan sebagai penambahan beban atau SV. Sedangkan overpressure itu adalah DP. Jadi ini persamaan diferensial menunjukkan kepada kita bagaimana overpressure itu berubah dengan waktu akibat dari penambahan beban atau SV. Gambar ini, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu A, itu menunjukkan hasil simulasi numerik di suatu cekungan sedimen. Kita tahu cekungan sedimen itu turun terus, kemudian ada kecepatan sedimentasinya kita ketahui, kemudian kita ingin mengetahui overpressure di cekungan sedimen tersebut.
Ini adalah hasil simulasi. Jadi simulasi numerik ini adalah hasil dari persamaan diferensial yang sudah saya tunjukkan di atas tadi. Kemudian ini adalah solusinya. Kita lihat di sini bahwa semakin ke tengah itu overpressure itu semakin meningkat. Itu artinya kalau kita melakukan pemboran di tengah itu hati-hati overpressure-nya gede. Tapi ke bawah dia sebetulnya overpressure-nya justru menurun. Nah, ini gunanya simulasi numerik. Kita punya bayangan di mana kita nanti akan ketemu overpressure. Jadi overpressure di tengah itu artinya kita kalau melakukan pemboran di situ tentu kita harus menambah lumpur pemboran dengan berat jenis yang lebih besar. Kemudian yang kedua, grafik yang kedua, ini adalah pressure gradient di cekungan sedimen yang sama. Dan di sini juga kita lihat bahwa gradien yang terbesar itu adalah di bagian tengah. Jadi juga ini untuk gradiennya di sini yang paling besar.